Berebut pakaian lebaran gratis di teras Ramadan EJSC Bakorwil, Bojonegoro. Kebutuhan pokok mahal, ratusan warga di Tuban serbu pasar murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Puluhan warga menyerbu EJSC Bakorwil, Bojonegoro untuk mendapatkan pakaian gratis. Selain menyediakan pakaian layak pakai gratis, EJSC Bakorwil, Bojonegoro menggelar sejumlah kegiatan lainnya bertajuk Teras Ramadan. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Es Java Super Corridor atau EJSC Bakorwil, Bojonegoro menggelar rangkaian kegiatan bertajuk Teras Ramadan di Bakorwil setempat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari, terhitung mulai tanggal 26 hingga 28 Maret 2024. Adapun rangkaian kegiatan ini berupa bazar takjil Ramadan, penampilan musik, kelas menggambar, ngaji bareng, dan donasi pakaian layak secara gratis. Dari pantauan di lokasi, sejumlah warga baik tukang becak maupun warga yang membutuhkan datang menyerbu halaman EJSC Bakorwil, Bojonegoro untuk berebut mendapatkan pakaian layak pakai gratis. Nampak sejumlah warga terlihat sumringah bisa mendapatkan pakaian layak pakai secara gratis. Setiap warga yang datang diberikan 1 buah kupon yang dapat ditukar dengan 6 macam pakaian secara bebas sesuai dengan pilihan mereka. Selain itu, bagi warga yang tidak mendapatkan kupon bisa mendapatkan 3 macam pakaian secara bebas. Ketua EJSC Bakorwil, Bojonegoro, Widya Septianingrum mengatakan, jika Teras Ramadan kegiatan bertujuan untuk memajukan potensi anak muda, mendukung UMKM, dan memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Tak hanya itu, disediakannya baju layak pakai dari sejumlah donasi yang dibagikan kepada warga yang membutuhkan secara gratis. Di sisi lain, mengurangi sampah pakaian juga dapat digunakan untuk lebaran. Pada tanggal 26, 27, 28, EJSC Bakorwil Bojonegoro akan mengadakan yang namanya Teras Ramadan. Nah, di Teras Ramadan itu ada 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama ada bazar kuliner, bazar takjil dengan UKM, kemudian ada kelas menggambar, kemudian ada juga penampilan musik dari 2 band lokal Bojonegoro. Yang pertama dari Saujana, sama ada 1 penyanyi dan penulis lagu Riza Yulian. Ada 1 kegiatan lagi yaitu sumbangan baju layak pakai. Bajunya itu akan dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi kami sudah membagikan beberapa kupon untuk beberapa tukang becak, kemudian tukang sapu yang ada di daerah alun-alun dan sekitarnya. Jadi yang punya kupon bisa menukarkan kuponnya dengan 6 potong pakaian. Setelah itu, orang yang tidak mendapatkan kupon pun boleh mengambil dengan batasan 2-3 potong per pengunjung. Jadi harapannya kegiatan ini bisa mengurangi sampah pakaian serta membuat orang-orang yang membutuhkan itu tidak perlu membeli lagi untuk pakaian-pakaian khususnya untuk pakaian hari raya. Selain donasi baju gratis, juga terdapat bazar makanan dan minuman yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta turut mendukung pengembangan ekonomi lokal. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, ratusan warga di Kabupaten Tuban menyerbu pasar murah yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Mereka rela mengantri dan berdesak-desakan demi mendapatkan kebutuhan dapur dengan harga di bawah pasaran. Kegiatan ini digelar untuk menstabilkan harga pangan dan mengendalikan inflasi harga pangan. Halaman parkir bus Sunan Bonang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Rabu siang diserbu warga. Mereka ramai-ramai datang untuk mengikuti gebyar pangan murah yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Antrian didominasi ibu-ibu rumah tangga dan sebagian kecil kaum pria.
Mereka rela berdesak-desakan dan mengantri hingga 2 jam demi mendapatkan kebutuhan dapur dengan harga murah. Kebutuhan dapur yang disiapkan dalam pangan murah ini antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, bawang putih, bawang merah, dan aneka sosis. Harga yang dipatok jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran yang sedang melambung tinggi. Seperti beras kemasan 5 kg hanya dijual Rp51.000, sementara di pasaran mencapai Rp80.000. Telur yang harganya di pasaran mencapai Rp25.500 per kilogram, di sini kita dapat harga Rp23.000 per kilogram. Jadi antri pangan murah dari jam berapa tadi? Jam setengah 10. Nah, ini dapat apa tuh? Beli apa? Beli beras. Beli beras. Harganya lebih murah ya? Ya. Bedanya berapa sama yang di pasar itu? Kalau di pasar kan harga 16.000 per kilonya. Kalau Ya. di sini kan per kilonya berapa? 5 kilo 51 ya. Kalau di pasar kan sampai ada yang 80, ada yang enggak sama. Oh, berarti lebih murah ya? Iya. Ya. Selain beras ada apa saja? Ada minyak goreng, ada bawang merah, bawang putih, ada macam-macam sosis. Ini menjelang di saat bulan Ramadan ini lebih ini ya, Bu? Iya. Dapat murah ya. Harapannya seperti apa? Kenapa? Harapannya? Semoga kedepannya ya bahan pangan ini murah. Murah. Warga berharap pasar murah ini bisa terus berlanjut selama harga pokok di pasaran masih tinggi, sehingga warga bisa terbantu dan harga pokok di pasaran bisa kembali stabil. Antri beras tadi jam berapa? Ya sekitar jam 8-9 Mas. 8-9. Ini dapat apa aja, Bu? Ini saya beras sama bawang. Beras sama bawang ya. Harganya beda nggak, Bu, sama di Pak? Ya beda lah Mas. Berapa bedanya? Beda 50 sama 1.000. 51. Oh, 51. Per bungkus. Per bungkusnya ya. Kalau di luar itu berapa, Bu? Ini 54.500. Dengan adanya pasar ini senang nggak, Bu? Alhamdulillah. Sangat membantu nggih. Iya. Lihat kondisi juga harga pada mahal. Warga yang ingin mendapatkan pangan murah cukup datang dan ikut mengantri. Setelah itu warga bisa membeli berbagai bahan pangan sesuai kebutuhan. Namun untuk pembelian beras dibatasi hanya diperbolehkan membeli maksimal 10 kg per orang. Setelah membeli panganan murah, warga diminta memasukkan jaringnya ke dalam tinta untuk mengantisipasi agar tidak mengantri kembali. Yang dipersiapkan dalam PPM ini adalah beberapa bahan pokok penting yang menjadi kebutuhan masyarakat, mulai dari beras, cabai, bawang, brambang, gula, minyak, dan juga telur. Dan alhamdulillah antusias masyarakat ini sangatlah luar biasa, dan tadi yang sudah menjadi rebutan di masyarakat ini adalah telur. Memang harga telur ini dari hari ke hari sudah mengalami penurunan, sekarang di angka 25.500, tetapi di GPM ini kita bisa jual untuk masyarakat dengan nilai 23.000, dan tadi kita siapkan 1 kintal lebih, belum 1 jam sudah habis. Yang kedua, alhamdulillah ini kita juga mempersiapkan beras untuk masyarakat, beras SPHP, hasil koordinasi kami dengan PT Gudang Bulog. Hari ini kita persiapkan 5 ton beras. Gebiar pasar murah ini digelar untuk menstabilkan harga pangan yang sedang melambung tinggi. Barang diambil langsung dari petani sehingga harganya dapat lebih murah. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Petugas Puskesmas Ngawi terus gencar melakukan fogging atau pengasapan untuk membasmi nyamuk penyebab demam berdarah. Hal ini dilakukan setelah adanya bocah berusia 9 tahun meninggal dunia positif terjangkit DBD. Bocah laki-laki berusia 9 tahun warga Kelurahan Ketanggi, Kabupaten Ngawi meninggal dunia akibat terjangkit demam berdarah dengue atau DBD. Pasca kasus itu, petugas puskesmas gencar melakukan fogging atau pengasapan di lingkungan setempat. Petugas melakukan fogging di halaman rumah, saluran air, kebun hingga di dalam rumah warga. Fogging ini untuk membasmi nyamuk Aedes aegypti penyebar penyakit DBD yang saat ini mulai meningkat dan meresahkan masyarakat terutama di saat musim penghujan.
Lurah Ketanggi, Reza Alfit menjelaskan, saat ini sudah ada korban yang meninggal dunia akibat serangan DBD, sedangkan 3 warga lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit. Sementara itu, total warga yang terjangkit demam berdarah di Kelurahan Ketanggi sudah mencapai 10 orang. Wilayah Kelurahan Ketanggi, khususnya di RT 15, kita melaksanakan fogging karena terkait ada laporan dari korban. Kemarin ada 1 orang yang meninggal dari penyebab demam berdarah di lingkungan ini, jadi kita langsung mengantisipasi. Sebenarnya sebelumnya kita sudah mengantisipasi ketika ada laporan dari warga. Cuma terkait meninggalnya korban kemarin, memang ya bukan kecolongan sih, memang ya sudah mungkin takdirnya. Jadi tapi tetap kita akan menjaga terus sesuai dengan laporan dari warga. Anak kecil umur 9 tahun, kelas 3 SD. Di RT 15 ya, RT 15 itu ada 3 yang sedang dirawat. Terus total keseluruhan? Untuk total keseluruhan di Kelurahan Ketanggi mungkin sekitar 10 di wilayah kelurahan. Untuk mencegah penyebaran demam berdarah, selain fogging, petugas puskesmas meminta masyarakat sekitar untuk melakukan 3M, menguras, mengubur, dan menutup agar serangan demam berdarah bisa terkendali. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. 4 rumah di Bojonegoro ludes terbakar, seekor sapi mati terpanggang. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Begawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kebakaran hebat melalap 4 bangunan rumah warga di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Selasa siang. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah kebakaran hebat yang menimpa 4 rumah milik warga di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro pada Selasa 26 Maret 2024 siang. Kebakaran membuat seluruh bangunan rumah berikut perabotan beserta barang berharga yang ada di dalamnya ludes, nyaris tidak tersisa. Titik api diketahui warga pertama kali muncul di rumah milik Sukardi, 59 tahun, dan langsung merambat ke seluruh bagian rumah milik Wahyudi, Gito, dan Supri. Kobaran api yang besar langsung melahap rumah hingga ludes, nyaris tidak tersisa. Belum diketahui secara pasti pemicu kebakaran, namun diduga penyebab kebakaran akibat konsleting listrik. Api baru berhasil dipadamkan setelah 13 petugas pemadam dan 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Kebakaran rumah di Desa Gayam untuk korban atas nama Kardi usia 59 tahun. Pos Padangan mendapatkan laporan dari masyarakat pada pukul 9.50 dan kita langsung berangkat sampai di TKP kurang lebih pukul 10.02. Kemudian pada saat kita sampai TKP, karena diperkirakan sebelum masyarakat lapor kepada petugas damkar, kebakaran kurang lebih sudah berlangsung 30 menit. Sehingga pada saat kita sampai, kebakaran sudah hampir 80%. Kemudian kita melakukan pemadaman sampai dengan pukul 11.25 dan kebakaran yang menghanguskan punya warga kurang lebih sekitar 95%. Kemudian untuk kerugian ditaksir kurang sekitar 250 juta, meliputi 4 unit rumah atas nama Bapak Kardi dan 1 ekor sapi. Untuk yang bisa diselamatkan kurang lebih ada 2 rumah, 1 sepeda motor dan 4 ekor sapi. Demikian. Penyebab kebakaran apa ini? Penyebab kebakaran sementara ini berdasarkan
pendidikan rekan-rekan di lapangan tadi karena korsleting listrik. Apakah ada korban? Untuk korban jiwa tidak ada, tapi korban materi dan ternak, ada 1 ekor ternak tadi yang menjadi korban. 4 rumah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah, termasuk seekor sapi yang mati akibat terpanggang api. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Sementara itu warga Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar digemparkan dengan ditemukannya belasan kotak amal di tepi sungai setempat. Selain dirusak, saat ditemukan kondisi kotak amal tersebut juga dalam keadaan kosong. Diduga kotak amal tersebut merupakan hasil tindak pidana kejahatan dan sengaja ditinggalkan oleh pelaku pencurian. Belasan kotak amal ditemukan warga di tepi aliran sungai Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Total ada 11 kotak amal dan terdapat stiker yang bertuliskan nama sejumlah masjid dan musola di Kota Blitar. Warga menemukan tumpukan kotak amal tersebut pada hari Jumat yang lalu dan baru dilaporkan pada hari Sabtu kemarin. Selain dalam kondisi rusak, seluruh kotak amal tersebut juga sudah kosong. Warga menduga kotak amal tersebut sengaja dibuang oleh pelaku pencurian. Yang ditemukan dibuang di situ. Berapa Pak? 11. Kotak amal semua atau? Kotak amal. Itu awal mulanya seperti apa Pak pas nemuin itu ceritanya? Yang tahu pertama itu kakak saya ke sana. Saya lewat diberitahu di sini ada kotak amal gitu. Langsung lapor ke itu jarak berapa hari, lapor sama Pak RT sama ini lagi ke rumah ini. Saat ini kejadian penemuan belasan kotak amal tersebut masih didalami oleh jajaran kepolisian Polres Blitar Kota. Apakah ada kaitannya dengan tindak pidana kejahatan dan pencurian atau tidak? Telah ditemukan kotak amal sebanyak 11 kotak dari berbagai musala yang ada di wilayah Kota Blitar dan Kabupaten. Terkait dengan penemuan kotak amal tersebut, Satreskrim Polres Blitar Kota dan Reskrim Polsek Sananwetan melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian kotak amal tersebut. Muhammad Asrofi, CTV, Blitar. Pemirsa, setelah mengontrak 5 nama pemain baru, Persibo Bojonegoro berencana terus mencari pemain terbaik untuk memperkuat tim menjelang bergulirnya kompetisi Liga 3 Nasional. Head Coach Persibo Iputu Gede mengungkapkan jika saat ini Persibo berencana mendatangkan pemain baru di posisi penjaga gawang. Menjelang bergulirnya putaran Liga 3 Nasional, Persibo Bojonegoro semakin memantapkan kedalaman skuad utamanya. Secara rutin, tim Persibo juga menggelar latihan serta melangsungkan sejumlah pertandingan uji coba. Sejauh ini, tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Bojonegoro ini telah mengontrak sejumlah nama pemain baru yang nantinya dapat menambah amunisi daya gedor tim utama Persibo Bojonegoro di putaran Liga 3 Nasional. CEO Persibo Bojonegoro, Eko Setiawan, saat dikonfirmasi mengatakan, sejumlah nama pemain baru tersebut yang telah dikontrak Persibo Bojonegoro diantaranya Khairul Anam, Farid Fauzi, Gunawan Cahyo, Fajar Mubaroki, dan 1 pemain anyar yang baru saja dikontrak yakni Rizky Dwi Nugraha Asyari, ex pemain PSM Madiun. Sementara itu, dengan berat hati sejumlah pemain yang sebelumnya turut serta mengantarkan Persibo Bojonegoro juara Liga 3 Jawa Timur harus tersisihkan dari tim utama. Mereka yakni Aulia Ardi, Naufal Aji, Jusianturi, dan Reza Fadilah. Head Coach Persibo Bojonegoro Iputu Gede mengatakan, meski telah mengontrak sejumlah pemain baru, saat ini timnya masih membutuhkan pemain terbaik dari proses seleksi, khususnya di sektor penjaga gawang. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat kedalaman tim utama Persibo Bojonegoro dalam mengarungi kompetisi Liga 3 Nasional. Tambah pemain baru buat amunisi Persibo. Kita butuh tambahan. Dan ini yang kita datangkan ini ada yang sudah ada, kontak sudah ada. Terus sesuai dengan kebutuhan. Nah, tujuannya supaya kedalaman skuad ini sama jadi nggak ada beda. Ini ada penambahan pemain lagi di posisi apa ini? Kita masih nyari lihat goalkeeper ya. Goalkeeper kita
Persibo Bojonegoro dijadwalkan akan kembali menggelar sejumlah laga uji coba. Sebelumnya, Laskar Angkring Dharma juga menggelar laga uji coba melawan tim Liga 2 Gresik United dan terakhir melawan tim lokal Surabaya. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Manis segarnya Legen asli Tuban, minuman favorit saat berbuka puasa. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Umat muslim dianjurkan berbuka puasa dengan sesuatu yang manis dan segar. Bagi warga Kabupaten Tuban, bunyi beduk maghrib terasa kurang lengkap tanpa kehadiran Legen. Minuman tradisional yang berasal dari sadapan getah pohon siwalan itu menjadi favorit saat berbuka. Selain murah, Legen juga memiliki rasa khas manis segar sehingga cocok sebagai penghilang dahaga setelah seharian berpuasa. Kabupaten Tuban memiliki minuman khas bernama Legen. Cairan berasa manis segar itu berasal dari sadapan getah pohon siwalan yang banyak tumbuh di pekarangan rumah warga. Proses produksi dilakukan secara tradisional dan alami, tanpa menggunakan pemanis. Salah satunya seperti yang dilakukan para petani siwalan di Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pada Selasa sore. Untuk memasang wadah penampung getah, petani harus memanjat pohon siwalan setinggi belasan meter. Penyadapan dilakukan selama 1 hari 1 malam. Selanjutnya, hasil sadapan diambil setiap sore menjelang waktu berbuka puasa. Sepintas, Legen memang berwarna agak keruh, namun bukan berarti minuman ini tidak layak konsumsi. Keruh menjadi ciri khas Legen asli, tanpa campuran air maupun pemanis buatan. Legen asli bisa didapat di pelosok kampung dengan menunggu petani turun dari pohon siwalan. Datangnya bulan suci Ramadan menjadi berkah bagi petani maupun penjual Legen. Petani yang biasanya memproduksi minuman toa beralih sementara memproduksi Legen. Pasalnya tua yang mengandung alkohol kurang diminati pembeli selama bulan Ramadan. Yunus misalnya, petani sekaligus penjual Legen ini dalam sehari mampu menghabiskan sedikitnya 30 botol Legen. Harga yang dipatok adalah Rp10.000 per botol untuk ukuran 1,5 liter. Pak, ini lagi ambil apa ini, Pak? Ambil Legen. Ini untuk Ramadan itu ya? Oke. Kalau di luar Ramadan biasanya produksinya apa? Produksi toa, Pak. Toa. Oke. Kok berhenti toa kenapa ini? Lebih laku Legen atau gimana? Kalau Ramadan lebih laku Legen ya. Legen ya? Oke. Sehari bisa jual berapa, Pak? 20-30 liter. Itu per liternya dijual berapa itu? 10.000. 10.000. Jualnya kemana biasanya, Pak? Kadang apa pembeli-pembeli di apa? Samping jalan gini ya. Pak, sehari bisa manjat berapa pohon ini? 12. Dalam sehari, penjual Legen biasanya mampu memanjat hingga 12 pohon siwalan. Hasil sadapan Legen biasanya diambil saat menjelang buka puasa. Bagi Anda yang berminat, bisa pergi ke pelosok-pelosok desa di Tuban untuk menikmati segarnya Legen asli yang baru diambil dari pohon. Selama bulan Ramadan, Legen menjadi minuman favorit penghilang dahaga saat buka puasa. Selain murah, minuman ini memiliki rasa manis yang khas dan menyegarkan. Bu, ini tadi beli apa, Bu? Legen. Berapa? 1. Ini nanti untuk apa ini? Nak buka puasa. Rasanya gimana sih, Bu? Seger, enak, manis. Iya. Sering, Bu, buka Legen gini? Sering. Iya. Tiap tahun beli di sini. Oh. Dengan Bu siapa, Bu? Bu Robiah. Tidak hanya menghadirkan sensasi segar saat diminum, Legen juga memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Salah satunya yakni memperbaiki fungsi ginjal.
Selain itu, legen juga memiliki khasiat mengatasi diabetes, memulihkan stamina, mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, mendekati Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, permintaan parcel di perajin terus mengalami peningkatan. Di Jombang, omset perajin parcel mengalami peningkatan cukup tinggi. Tahun ini permintaan parcel perabotan berbahan keramik menjadi primadona. Selain harga terjangkau, lebih tahan lama dibandingkan berisi jajanan. Inilah salah satu pesanan parcel unik yang sedang dikerjakan perajin parcel yang ada di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Sejumlah pekerja sedang menyelesaikan parcel perabot berbahan keramik. Mulai dari gelas, piring, hingga mangkok dipesan pelanggan sebagai hadiah lebaran. Di setiap bahan keramik ini tertulis ucapan Selamat Idul Fitri. Usaha milik Elok Lailatul Makfiroh ini sedang berkembang pesat. Tidak hanya perabot berbahan keramik, aneka parcel berbahan makanan instan, oleh-oleh produk UMKM, dan souvenir cangkir hingga teko porselen diterimanya. Sejumlah perusahaan swasta dan pemerintah banyak memesan parcel miliknya. Elok Lailatul Makfiroh perajin parcel mengatakan, pembuatan parcel yang diproduksi sesuai kebutuhan konsumen dengan anggaran yang disediakan, mulai dari parcel ekonomis dan parcel premium. Untuk paket ekonomis, dijual mulai dari harga Rp35.000 hingga Rp100.000. Tahun ini, permintaan parcel kelas menengah lebih banyak dibandingkan kelas atas. Yang ramai untuk pemesanan parcel di tahun ini apa, Mbak? Kalau untuk yang tahun ini itu parcel keramik sama kayak hampers yang harganya di bawah 100.000. Kenapa kok jadi tren ini? Karena mungkin orang-orang biasanya dibuat kayak, kalau orang Jawa itu kan dibuat weweh gitu ya. Jadi mereka nyari budgetnya itu yang terjangkau sama mereka. Rata-rata sana sampai berapa sampai hari ini? Untuk parcel? Iya, untuk yang keramik. Yang keramik itu alhamdulillah udah 500 paket yang seperti keramik cangkir lepek, terus sama piring mangkok, kayak gitu tuh. Ada tulisan Idul Fitrinya juga. Permintaan parcel berbagai ukuran ini bukan saja dari wilayah Kabupaten Jombang, melainkan juga dari daerah lain seperti Malang dan Surabaya. Sedangkan pembelian melalui online meliputi daerah seluruh Indonesia, sehingga dalam sehari harus memproduksi hingga ratusan buah. Usaha miliknya ini dirintis sudah sejak 2 tahun silam, sejak usaha wedding miliknya sepi karena pandemi. Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.